Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh berarti memang harus terbuka ya dari pihak Tenovi dan harus ada media juga ya? Terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini PH baru kami dari Setara. Boleh diperkenalkan? Saya dari Yasmina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi Proses hukum. Oke, Teh, ya. Tadi Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara. Komunikasinya kata sudah berkomunikasi juga, mungkin seperti apa? Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri apa ya, nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf itu aja. Mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang klausul 7 turunan itu. Klausul 7 turunan itu nggak ada. 7 turunan itu kan memang postingan Bang Denso ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC Yang di JC 100 sampai 200 juta aja. Iya, gitu. Itu kita udah tahu gitu. Nah ini kan Bang Farad juga membantah soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari. Oh, kalau kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhad itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu, gitu kan ya, itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Iya. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan apa ya, ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Ger disebut biang kerok sama FA. Iya iya. Yes, gimana Ger? Dan apa ya, terkait juga lu sebagai pengacara mungkin tidak. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhad pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau memang mau seperti itu ya silakan aja kan, masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau Kapan somasi? Kemarin. Oh baru kemarin. Iya. Oke, teknologi soal tantangan dari Alvin ini gimana teh yang 3 miliar itu? Makin banyak yang masuk itu gimana nih Teh, makin banyak pihak-pihak yang masuk. Teteh sendiri gimana sih, banyak pihak yang masuk untuk Melebarkan. ya Masuknya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah Gusmen udah turun ya, ini kan udah mau mengerucut itu aja deh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, ya apapun itu, Dirjen, semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Gitu aja. Tapi mungkin soal ini kan sampai donasi kita sampai diduga juga ya, pengadilan ini gimana?
ya, reaksi Teteh gimana para donatur? Oh itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau lapornya tadi boleh, orang menggugat juga boleh kan, nggak boleh larang lah. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan kita bersedia dengan senang hati. Itu aja. Mungkin itu aja ya. Ada lagi? Ada lagi? Teh mungkin ya apa sih yang diinginkan, karena kan melihat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Capek banget. Iya, Berbulan-bulan ya Teh. ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia mau bentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, saya yang namanya kita tangguh diundang diperlakukan dengan baik. Teh, terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempet gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh udah Kita udah komunikasi. berjalan, pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit pun didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah kan semenjak Ada ya intervensi. ya itulah kan tanya yang itu. Teh, dengan masuknya bergabungnya pengacara baru ini seperti apa langkahnya? Langkahnya, silakan. Silakan Mbak Disna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana hukum tentu kita akan hadapin itu ya. Terus kemudian tadi Teknopi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini, karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Teknopi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Teknopi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini, dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu dengan baik. Saya kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik, karena kan ini udah berkas semua dan pas juga kan. Sebenarnya Gimana sorry? Ya kan, Artinya mau lapor balik ke mana? sampai kan udah sempat konsul ke ahli bahasa terkait hal betul, ya. Oh itu ya kan waktu itu yang itu, sekarang nanti yang ini nanti gitu. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? lanjutkan nggak? Akan lapor balik nggak? Nanti main aja ke kantornya Setara tuh. Udah masalah Jumat kali. Makasih semuanya. Teteh Ger, makasih. Ibu boleh minta kontaknya dong nanti Boleh, langsung terkait Mbak ini Disna ya. satu mobil. Iya Teteh, makasih ya. Buat kerja di komputer. Maaf ya. Au. Mana isuk ada lihat aya non ya. Ada mencurigakan kan? Enggak, emang tadinya ini. Gimana guys, tadi melihat pernyataan Poliansu, pernyataan segala macam. Kok dikasih lagi nih? Mungkin ada kan juga akhirnya mau ke Singapura ya. Iya. Pengobatan kemarin juga dari imigrasi juga sudah datang ke rumahnya Bang FA untuk mengurus mungkin data-data paspor. Iya. Jadi gimana nih Bang? Bagus, seperti yang saya bilang kemarin, udah tepat. Agus itu berada di tangan orang yang tepat. Mereka tuh memperjuangkan Agus banget untuk masalah pengobatannya juga, bahkan uang donasi belum bisa turun karena belum adanya kesepakatan ini. Mereka masih membantu, terutama Bang Krisnamurti ya. Waktu itu saya lihat dia ngasih 50 juta cuma-cuma. Terus kemudian dia mau bawa ke Singapura. Dia udah nggak dibayar kayaknya juga ya. Terus dia ngeluarin duit. Makasih banyak Bang Krisnamurti dengan ketulusannya. Saya juga apresiasi loh Bang Farhat itu. Dia selalu nemenin siapa?
Agus ya, kalau ke rumah sakit itu kan nyita waktu dia juga. Sedangkan dia bisa ngurus kasus-kasus lain yang mungkin nilainya gede untuk lawyer fee-nya dia. Kayak kasus UMKM itu kan lawyer fee-nya gede tuh. Dan kasus-kasus lain mungkin yang menurut aku menyita waktunya beliau. Jadi apresiasilah, karena selain mereka pusing, mereka juga mau bantu Agus gitu. Dan aku pikir itu hal yang keren banget. Oh mungkin boleh, silakan soal kasus. Udah soal kasus. Oh, soal mau update sedikit, kemarin liburan sama... udah nggak usah lah, bagusan kasus. Ya Allah, kok biar 2 angle. Ramai juga nih, dari Agus sendiri. Akhirnya banyak yang support nih dari banyak lawyer juga yang mendatangi. Lalu kontra dengan akhirnya ada beberapa lawyer yang jauh dari Kak Novi, ini gimana nih? Kontra? Iya, maksudnya dalam arti pro dan kontra nih dalam kasus ini, ada yang mendukung Agus lebih banyak sekarang, ada juga yang menjauhi pengacaranya. Ini gimana? Biarinlah mereka main. Ya orang pengen main-main, biarin aja. Jangan diganggu, gue gak mau ganggu sih. Tuh, gue bukan pengacara, gue ada urusan gue dengan hal di bagian itu. Biarkanlah mereka bermain, beradu argumentasi, narasi, kebijakan, produk hukum, ini saling menyerang kepribadian nanti, itu beginilah begitu, itulah. Tadi yang di dalam itu yang ditanyakan seputar apa aja sih tuh, kalau boleh tahu dari yang mana nih? Pak Menteri pengen dengar dari aku pribadi. Ini poinnya kenapa? Jadi ternyata ini produk Kemensos yang kalian harus tahu. Dalam pengumpulan dana PUB, pengumpulan uang dan barang ya, itu ada izinnya. Jadi nggak bisa nih kalau lu bukan yayasan, perorangan, bikin penggalangan dana, itu nggak bisa. Itu ada izinnya. Dan izin itu berdasarkan Undang-Undang PUB tahun 61, betul? Tahun 61, di mana apabila ini terjadi konflik, maka uang itu akan dipermasalahkan dan menjadi ilegal. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa saya, anggaplah sebagai inisiator, bisa kena pasal itu, yaitu menjadi terdakwa dengan hukuman 3 bulan paling lama, atau denda Rp10.000 gitu. Jadi tadi saya langsung nawarin 110. Apa tuh? Untuk 10 pelanggaran lagi. Karena saya kan niatnya baik, ya kan? Gitu. Ini kan maksudnya keterangan itu. Jadi supaya sampai informasinya bahwa melakukan pengumpulan uang dan barang di luar yayasan itu ada undang-undangnya. Nah, ini kemudian berkembang ke arah bahwa apabila pihak donatur berkeberatan dan menggugat uang yang sudah ada ini terhadap penyalahgunaan, ada kemungkinan orang yang melakukan itu bisa terpidana. Nah, itu yang tidak dimau oleh Gus Menteri. Makanya Gus Menteri meminta keterangan saya supaya beliau tahu apa yang harus dilakukan. Berarti kemungkinan ada dari Kak Novi sendiri mungkin ada mengarah ke pelanggaran pasal nggak sih, atau mungkin saya bisa kena, Novi bisa kena gitu. Jadi biar transparan aja. Karena hari ini memang untuk saya ketemu Pak langsung. Oh, undangan langsung aku? Iya. Intelijen. Intelijennya Ciolif. Oh, aduh. Lagi. Gitu. Dah, oke, cukup ya. Oke, makasih. Oh, podcast. Yang tadi Novi di belakang nih. Di mana kantin? Nyari-nyari video, Absennya mana? Absennya di mana? Lu gila. Berani-beranian, geng. Beceng. Sini. Sama Beceng. Absennya malu. Absennya malu. Kamu tadi siapa? Enggak malu. Lu kan dari pagi. Jangan dari pagi gimana? Enggak lu. Sama
sama dia. Oh, dia mau gua. Sama dia. Absen ya. Iya. Kamu. Ayo Mbak, saya harus pergi. Ayo. Susah menjadi menteri kalau ini. Aduh. Gubernur aja dulu kok. Males menteri lah. Oh, kan Pak, masih kapasitas gua